mahasiswa? Pagi, Pak. Ya, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita mata kuliah Sosiologi Agama. Tapi sebelum kita melanjutkan perkuliahan kita, doa pembuka tolong dibuka oleh Monita Purba. Kita berdoa. Bapa di surga, yang baik, terima kasih Tuhan untuk sepanjang hari ini Kau memberkati kami. Tuhan Yesus, di pagi hari ini Tuhan, kami mau memulai perkuliahan kami. Kau berkati Tuhan dari awal sampai akhir nanti. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Adalah Tuhan Kristus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi. Pagi, Pak. Iya, pagi ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada pertemuan kita yang lalu, di mana pada pertemuan kita yang lalu kita berbicara tentang agama sebagai fenomena sosial dan maksud dan definisi agama dalam Alkitab. Ya. Pada pertemuan kita hari ini kita akan kembali melanjutkan perkuliahan kita dengan tema aspek-aspek kehidupan beragama. Tapi sebelum itu saya akan mengulang kembali perkuliahan kita ini dengan tugas yang sudah saya bagikan kepada adik-adik, di mana ada tugas untuk FGD, ya kan? Fokus Group Discussion dan kelompok Anda yang sudah terbagi. Baik, saya akan tanya satu persatu. Masih adakah di daerah Anda masyarakat yang menganut agama suku atau aliran kepercayaan? Sebutkan agama suku atau aliran kepercayaan tersebut. Ada berapa jiwa kepala rumah tangga dan bagaimana tata cara dan bagaimana cara pertumbuhannya? Ayo silakan, bagaimana adik Saryani, masih ada agama suku di tempatmu? Oh, kalau di tempat kami Pak, agama suku sudah tidak ada lagi, aliran kepercayaan juga sudah tidak ada lagi. Baik. Kalau Prima, bagaimana di tempatmu? Kalau agama suku tidak ada lagi Pak. Baik. Kalau Devi, agama suku masih ada? Tidak ada lagi. 27. Monita? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada ya. Baik. Apakah di daerah Anda masih terdapat masyarakat yang melaksanakan ritual agama, aliran kepercayaan, walaupun telah menganut 6 agama, tapi ritual itu masih dilaksanakan? Ada nggak kira-kira di tempatmu, Prima? Tidak ada lagi Pak. Bagaimana di tempatmu? Adakah yang masih melakukan ritual keagamaan walaupun sudah beragama? Monica? Ada, Pak. Iya, silakan. Di tempat saya kan Pak, nah, dari tata cara mereka berdoa, kita yang umat Kristiani dikatakan seperti ini, sedangkan mereka seperti ini Pak. Kemudian sebenarnya mereka kalau ditanya agamanya apa, tetap agama Kristen Protestan. Tapi banyak sekali larangannya Pak, tidak bisa makan daging babi. Padahal Kristen Pak, yang kita tahu yang non Kristen lah yang perkara dengan daging babi seperti itu. Sedangkan mereka udah dikenal sebagai masyarakat beragama Kristen Protestan, tapi masih menganggap bahwasanya babi itu perkara bagi mereka, terus berdoa bagi mereka seperti ini Pak. Terus mereka di sana di rumahnya banyak yang namanya patung Bunda Maria. Sekarang kalau saya bermain ke sana, mereka juga menyembah itu Pak, seperti patung. Kalau misalnya kami tanya, mereka kurang terbuka untuk memberi informasi mengenai itu Pak. Baik, ya. Bagaimana dengan kamu, Purlimbong? Apakah masih ada? Kalau di kampung saya sudah tidak ada lagi. Oke. Bagaimana di kampungmu, Monita? Kalau di kampung saya sendiri Pak, ada Pak. Seperti yang dikatakan saudara Monica tadi Pak, kalau ditanya agamanya mereka beragama Pak, tapi mereka masih mau gitu Pak, seperti berdoa menggunakan juruk kurut, menggunakan sirih gitu Pak, masih mau mengucapkan kayak saya kan bersuku Karo gitu Pak, Batak Karo. Jadi mereka mau gitu Pak meletakkan sirih baru juruk kurut di sudut rumah, terus mereka
ngomong pakai bahasa karo yang dulu-dulu kali gitu Pak. Jadi mereka masih ada yang seperti itu. Bagus. Ya, berarti masih ada ya. Nah, sebagai umat Kristen, apakah Anda meyakini gereja masih menjalankan fungsinya sebagai komunitas orang percaya hingga saat ini? Mengapa Anda meyakininya? Apa kekuatan dan kelemahan gereja sebagai sebuah organisasi dan kumpulan orang percaya yang ada saat ini? Bagaimana menurutmu, Prima? Apakah masih menjalankan fungsinya umat Kristen? Kalau beberapa dari jemaat itu masih menjalankan fungsinya, namun beberapa lagi tidak Pak. Seperti halnya yang kita anggap gereja adalah tempat ibadah, tempat kita juga bisa menjalin komunikasi antar sama jemaat. Namun sekarang apalagi untuk kepentingan politik, apalagi seperti desa kami, semisal ada pemilihan kepala desa, jika ada semisal keluarga lah, bahkan keluarga sendiri Pak satu gereja, jika sepupunya memilih B dan yang lain memilih A, maka dia tidak akan menjadi komunikasi yang baik Pak. Bahkan itu sudah di gereja, dalam ikatan keluarga. Hal ini terjadi bahwa fungsi gereja yang harusnya memberikan damai, intinya tidak memberikan damai lagi Pak. Menurut kamu apa yang membuat terjadi kelemahan gereja itu? Yang terjadi dari itu faktor dari yang pertama, andai mungkin penentuannya tegas. Mungkin walaupun ada kepentingan politik diumumkan kepada masyarakat jemaat agar tetap menjalin interaksi yang baik, menjalin hubungan yang baik. Lalu dari individunya sendiri Pak, individu dari jemaatnya, yang itu ya walaupun berbedaan karena ini dalam pemilihan ini kan Pak, semua pemilihan kepala desa ini itu tergantung kita mau siapa yang kita pilih, itu hak kita. Jangan membawa-bawa hingga sampai ke gereja Pak. Jadi faktornya ialah dari individu kita sendiri Pak. Baik, ya. Bagaimana menurutmu Saryani? Apakah kamu masih meyakini gereja menjalankan fungsinya? Kalau untuk saat ini Pak, menurut saya sudah tidak terlalu lagi Pak. Karena di mana gereja saat ini kita lihat sudah fungsinya tidak hanya memberitakan firman Tuhan lagi Pak, tapi sudah menjadi multifungsi. Yang pertama seperti yang dikatakan Saudara Prima tadi, di gereja sudah bisa menyampaikan pengumuman dari daerah. Misalnya saat ini kita ketahui bumi kita sedang dilanda penyakit. Nah, melalui gereja dibuat menjadi wadah untuk menyampaikan informasi mengenai penyakit-penyakit ini. Kemudian yang kedua, menurut yang saya alami, gereja juga sebagai tempat fashion show. Orang beragu, biasanya kan kalau orang gereja ya melihat yang dulu-dulu, menurut cerita orang tua, kalau ke gereja pakaiannya sopan. Saat ini tidak lagi. Di mana seperti Bapak katakan, gadis-gadis juga sudah memakai rok di atas lutut, ibu-ibu juga sudah memakai baju yang pilih kosong, sehingga misalnya bapak-bapak perhatiannya tidak ke pendeta lagi misalnya Pak, sudah yang lain yang diperhatikan, misalnya baju ibu bolong di belakang yang pilih kosong, udah itu yang menjadi perhatiannya Pak, seperti itu. Berarti itu ada kekuatannya gereja bisa menjadi tempat mengumumkan pengumuman. Kelemahannya banyak ya, kelemahannya banyak, gereja-gereja yang tidak beres pelayannya dan pelayanannya. Baik, kita akan melanjutkan perkuliahan kita hari ini dengan topik aspek-aspek kehidupan beragama ya. Jadi kehidupan beragama ini banyak aspek-aspeknya. Sekarang saya mau tanya dulu dengan si Devi, coba berikan komentar dengan gambar ini. Kalau menurut saya Pak, dari gambar ini di mana di sini ada beberapa agama yang hidup rukun Pak, saling melengkapi, tidak berselisih seperti itu Pak. Baik, nah termasuk kerukunan itu juga aspek-aspek beragama, ya kan? Ya, termasuk rumah ibadah, ya. Nah, manusia dan agama beragama sebagai kebutuhan. Dimensi fisik dalam fisik manusia bersifat potensial. Dimensi fisik terdiri dari jiwa dan pikiran. Yang dimaksudkan dengan rasa adalah kesadaran manusia akan kepatuhan, keindahan, dan kebertuhan. Perasaan pada diri seseorang menimbulkan keyakinan akan sesuatu yang maha kuasa di luar diri yang menentukan segala nasib yang ada. Contoh, ada tuh surat tentang tangan. Mulai tersurat nih. Kau namora doh katanya. Surat tentang kau naku gus doa. Kan itu kan menjadi sebuah
keyakinan menentukan, tapi ada perasaan yang menentukan keyakinan. Padahal semua itu bisa diselesaikan apabila kita patuh pada Tuhan, ya kan? Itulah beragama sebagai sebuah kebutuhan. Nah, sekarang kita lihat keyakinan akan Tuhan dicapai oleh manusia melalui 3 pendekatan: material experience of humanity, adanya Tuhan melalui kajian terhadap fenomena alam semesta. Ada gempa, berarti kita harus banyak berdoa. Seperti di Sinabung Tanah Karo, ya kan? Nah, bagaimana terus erupsi, berarti ada fenomena alam semesta. Kemudian inner experience of humanity, ada Tuhan melalui kesadaran batinnya dirinya, ya kan? Bagaimana batinnya? Aku ini menjadi anak. Kalau aku ini sudah duduk di mahasiswa IAKM, berarti ini karena kasih Tuhan. Seperti siapa? Monita, dia datang dari sini Kalang, berjalan ke Taruntung. Kalau nggak ada Tuhan, kok mobilnya ada kempes ya kemarin bannya? Bocor ban? Nggak ada. Itu kan karena apa? Karena Tuhan menyertai Tuhan. Coba kalau ada di jalan bocor ban, nunggu berapa lama? 30 menit paling tidak untuk tambal. Itu kan karena kasih Tuhan kan. Spiritual experience of humanity. Ada Tuhan didasarkan pada wahyu yang diturunkan melalui utusan wahyu. Tadi pada pertemuan yang lalu ada Allah sebagai penyelamat. Itu Tuhan. Kan diwahyukan dia kan? Diwahyukan. Itu kan, maka kita lihat Tuhan Yesus. Kita lihat. Ya ada, tapi karena ada diwahyukan oleh utusan-utusan. Utusan-utusan yang sampai kepada kita siapa? Pendeta lah. Sekarang, dulu apa? Dulu para rasul mewahyukan kepada jemaat-jemaat, baik jemaat-jemaat di Korintus, di Efesus, di mana-mana jemaat-jemaat itu, sampai dengan sekarang kita jemaat ditaruh tuh. Siapa yang mewahyukan kepada kita? Para hamba Tuhan. Itulah yang 3 pendekatan adanya Tuhan. Ya, pengertian agama dan asal usulnya. Umumnya satu agama mencakup aspek kredial, yaitu tentang doktrin ketuhanan yang harus diyakini. Doktrin ketuhanan, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Allah Anak, aku percaya kepada Roh Kudus. Itu adalah kredial. Aspek ritual, yaitu ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan untuk meminta perlindungan dan pertolongan untuk menunjukkan kesediaan dan penghambahan. Ritual setiap minggu kita adakan ibadah minggu, ya kan? Oh Tuhan, berilah kepada kami kasih karunia, berikanlah kepada anakku yang belum menikah jodoh, kan, ya kan? Begitu juga kepada anak-anak kami yang belum dapat kerja, ya kan? Itu pertolongan. Makanya dalam ibadah gereja selalu agenda liturgis situ apa? Pertolongan kita ada dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah aspek ritual. Kemudian apa? Moral, tentang ajaran berperilaku dan bertindak yang benar bagi individu dalam kehidupan moral, ya kan? Apa moral? Ada orang Samaria yang baik hati, itu kan moral, nilai-nilai moral. Apa lagi nilai moral? 5 roti dan 2 ikan, ya kan? 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana 5 roti dan 2 ikan dilakukan Tuhan? Itu adalah nilai moral yang diajarkan anak-anak. Yang ada cuma ini yang di bawah anak itu kan, kemudian turun mendoakan, kemudian turun berkah. Jadi kalau kita membantu orang, berarti nilai moralnya kita mendapat berkah, ya kan? Nah, aspek sosial, ajaran tentang aturan hidup bermasyarakat. Aspek sosial ini bagaimana dalam bermasyarakat? Itu banyak dikupas dalam kitab Perjanjian Lama. Apa katanya? Hai Musa, kata Tuhan, ini sudah tidak ada nih minuman orang ini, katanya kan? Kata Tuhan, letakkanlah tongkatmu ke batu ini. Kan itu kata Tuhan kan? Tapi datang si Musa, stres si Musa kan, langsung diantukkannya tongkatnya, keluar ya airnya, keluar. Tapi kan Tuhan apa? Tuhan adalah Allah yang berdendam. Itu harus kita tahu juga, kan? Tapi namun dia adalah Allah yang pengasih kepada orang yang mengaku dosa. Itu lihat Musa dalam hidupnya, dikasih Tuhan nggak sampai ke tanah Kanaan? Enggak. Itulah buktinya. Ya, itu buktinya.
buktinya. Nggak dikasih Tuhan dia sampai ke tanah Kanaan. Udah kok di sini aja kamu katakan gitu, nggak sampai dia. Itu adalah aspek sosial. Itu aspek sosial. Contoh banyak lagi kisah-kisah dalam ajaran agama yang bisa kita ambil. Nah, melihat asal usul terbentuknya dan berkembangnya suatu agama sebagai lembaga terpercaya dapat dikategorikan dalam 3 jenis agama yang muncul dan berkembang dari budaya. Agama ini disebut dengan agama bumi atau agama budaya seperti Hindu, Shinto atau agama Daud kritik dan tradisional dari budaya. Contoh agama Hindu itu itu ada dia ada Bali. Coba lihat mereka. Hindu itu ada kelas kan? Ada pembagian kelas kasta itu nggak boleh. Kelas brahmana nggak boleh naik ke kelas sudra, nggak boleh tuh. Itu semua sudah baku mati. Agama yang disampaikan oleh orang yang mendapat wahyu dari Tuhan dan ajaran mereka disebarkan dari Tuhan. Disebut agama wahyu atau agama langit seperti Yahudi, Nasrani dan Islam. Islam misal, Al-Quran diturunkan dari langit. Orang Islam kan Al-Quran diturunkan dari langit. Makanya mereka dikatakan agama langit, agama wahyu, diwahyukan. Agama yang berkembang dari filsuf besar disebut Konfusianisme, Konghucu, Taoisme, Zoroaster atau Buddha. Ini karena ada filsuf-filsuf, tokoh-tokoh. Konghucu ini adalah seorang tokoh. Begitu juga Buddha, dia adalah seorang tokoh. Dia menjadi sebuah agama. Nah, agama-agama besar. Agama Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, Yahudi, Zoroaster dan lain-lain. Agama yang bersifat kebangsaan, agama yang identik dengan satu bangsa atau ras seperti Yahudi bangsa Yahudi, Hindu bangsa India, Konghucu bangsa Cina dan Shinto bangsa Jepang. Agama yang bersifat mendunia, agama yang mengklaim sebagai agama untuk seluruh bangsa yang disebut dengan agama mesianis seperti Islam, Kristen dan Buddha. Nah, realitas sakral. Nah, ini dia terus merenung. Nah, yang betul ini Islam kah? Kristen kah? Yahudi kah? Bingung dia kan? Merenung. Maka ada lagu Qur'an penuh Mulu rimang katanya kan Zulea Masaon itu dia nih pikir ya mana yang betul katanya kan apalagi masa COVID ini kan penting dia kan. Nah, konsepnya sakral dan profan. Nah, sakral dan profan adalah sebuah dokumen yang sangat mendasar tentang pemahaman manusia. Misia Eliade tidak membuang waktu dengan berupaya menjelaskan dan menunjukkan pengalaman yang sakral. Misal yang sakral sebuah pengalaman psikologis atau yang sakral disebut dengan sebuah fenomena sosiologis. The myth of eternal return seperti pengalaman ruangnya manusia religius memahami pengalaman waktu sebagai sakral sekaligus profan. Waktu yang sakral, waktu perayaan adalah kembali pada waktu mistis, mengalami permulaan segala sesuatu istilah yang tidak disebut dengan ini temporer. Manusia religius mengharapkan untuk selalu hidup dalam waktu yang kokoh. Ini adalah kehendak untuk kembali kepada kehadiran dewa-dewa untuk memulihkan kekuatan dan kesegaran dunia yang sejati. Menurut Eliade, waktu sakral atau waktu perayaan tidak mungkin didapatkan oleh manusia modern karena manusia modern melihat waktu profan adalah keseluruhan hidupnya dan ketika meninggal hidupnya adalah binasa. Sakral contoh perjamuan kudus. Lakukanlah ini. Untuk apa? Iya, untuk mengenal Tuhan kan. Itu kan sakral. Pernah nggak kita merasakan itu? Enggak, karena memang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepadamu. Itu sakral itu, perjamuan kudus. Sampai orang tidak memahami itu sakral, kecuali kita yang belajar di akademik seperti ini, ya kan? Kita tahu itu kan karena kita belajar. Kalau orang luar pernah tahu perjamuan kudus, itu ada minum aja lah, roti baru makan. Ayo tidur roti, ada musiknya kan hidup, ada merdeka yang gurih, ada musiknya hidup. Ini kan situasi, ya? Tidak sakral, dia nggak tahu perjamuan kudus sangat sakral bagi orang Kristen. Makanya tidak boleh melainkan perjamuan kudus kalau bukan pendeta. Ada nggak yang bisa melainkan perjamuan kudus? Harus pendeta. Bagi gereja Protestan ya, harus pendeta yang melainkan perjamuan kudus itu. Itulah dia adalah sakral. Nah,
dalam pengertian sakral ini saya menggunakan term yang ditawarkan bukan dari Emmanuel Durkheim, melainkan Mircea Eliade, sebutan yang sakral kira tepat untuk memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan beragama. Menurutnya, beragama adalah sebuah pengalaman pada apa yang disebutnya sakral. Yang sakral menjadi sebuah penting dalam kehidupan beragama yang benar-benar mengalami sebuah pengalaman sebagai orang yang beragama. Nih, pernah nggak kalian lihat kalau mau perjamuan kudus kan selalu ada pertanyaan dulu. Mana sini kan? Kan ditanya dulu sama pendeta sebelum kita menerima perjamuan. Apakah bisa kamu begini? Nah dulu. Kan ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti itu tidak ada ya satu pengalaman. Banyak orang yang mengalami perjamuan kudus mengalami pengalaman rohani. Banyak lah. Ada nggak orang kalau udah sakit perjamuan kudus kan? Hai kau marulah nama dia katanya kan? Nah, dampaknya apa? Ada yang sakit dan ada yang meninggal. Kan gitu. Jadi itu ada sebuah pengalaman sebagai orang beragama. Banyak orang yang sembuh karena perjamuan kudus, banyak. Tapi banyak juga yang meninggal karena pemberitaannya selalu diberitakan bahwasannya udah ayo nak, memang baru nama dia. Nah, selalu yang jelek. Itu informasinya selalu yang jelek, bukan ya bagus yang disampaikan kepada orang gitu. Nah, sakral pesan dari ritual keagamaan yang berubah nilai moral menjadi simbol religius di mana sertifikat menjadi sebuah diri. Masyarakat menciptakan agama dengan mendefinisikan fenomena tertentu sebagai sesuatu yang sakral, sementara yang lain dianggap profan, kebiasaan yang umum atau biasa. Sakral ini dianggap sesuatu yang terpisah dari peristiwa sehari-hari. Misal nilai-nilai perusakan atau kejahatan manusia dipastikan dalam agama Hindu sebagai siwa, sebagai dewa perusak. Sehingga dapat dikatakan Tuhan tidak lebih dari sekedar pengejuan tahap wujud Tuhan dan simbolisasi. Nah, jadi ada yang sakral dan profan. Yang profan itu yang biasa-biasa aja. Biasa-biasa di mana? Lama-lama kan kita merasakan ibadah minggu sebagai satu hal yang biasa kan? Menjadi sebuah keseharian. Ya udah, nanti ibadah itu, habis itu ibadah itu. Bahkan karena ibadah minggu apa tadi? Allah di Yesus, malolong masnya ibu. Iya kan? Banyak kali malas lah keluar minggu gitu ya kan? Apalagi tiket pertama kan? Wah, apalagi pertama pakai mama sarung yang mahal kan? Keluar minggu kan? Coba dia di sini, gereja sini, gereja kota ini. Ton mahal yang dipakai di sini. Gak ada yang. Ya itu membuat menjadi malas. Ya kan? Nah, oke, ya profan adalah peristiwa yang biasa terjadi dalam masyarakat di kehidupan sehari-hari yang tidak memiliki nilai-nilai suci yang disakralkan. Yang profan ini dapat menjadi sakral jikalau masyarakat menggunakan dan menyucikannya. Ya, jadi yang profan itu menjadi sakral kalau mengagungkan dan mensucikan. Contoh kuburan itu kan biasa, ini kan biasa ini kan. Tapi menjadi sakral kayak ini kalau apa kan? Disucikan. Contoh, ini perlu kalian pahami. Apalagi kalian konteks sosiologi agama. Kenapa pembangunan tugu marak di Tapanuli? Ini ya kenapa pembangunan tugu monumen orang mati marak di Tapanuli? Sidikalang pun marak kan? Sidikalang 5 tahun terakhir ini banyak itu tugu-tugu monumen. Ini tahun 50-an marak lagi di Tapanuli coba. Kenapa? Karena mulai dari abad tahun 1910 sampai 1950-an ini udah banyak orang Batak ya merantau ke mana? Medan, Siantar dulu, Siantar. Habis dari Siantar, Medan, Jakarta. Ini 3 tempat ini menjadi tempat tujuan merantau orang sini. Dari sini
orang merantau kan meninggal kan. Orang meninggal kayak mana? Kalau udah meninggal harus dikubur. Kemana dikubur? Ada orang lagu Batak apa? Pulau Samosir do. Apa katanya? Mulu nama Mateo? Ya? Apa ayo? Mulu Mulu maru cuma musim muluku saingan mah. Pakaiku di sita ngomongmu di sini aku sari ono. Itu adalah realita. Lagu itu diciptakan Nahu Situmorang. Nahu lah yang menciptakan lagu itu karena dia udah merantau di Medan. Tapi sampai sekarang Nahu belum dikuburkan di Samosir. Tapi kenapa dia menciptakan lagu itu? Karena situasi masyarakat Batak pada waktu itu banyak yang merantau dan mendambakan dikuburkan di Kampung Halaman. Maka dibikinlah tugu-tugu ini tahun 50-an. Berkembanglah sampai dengan hari ini. Ya kan? Biasa. Kalau kuburan itu kan biasa aja itu kan? Biasa berkembang itulah dari aspek masyarakat sosiologisnya. Tapi ada aspek religi. Nah, itu masuk aspek religi. Ini tadi aspek sosiologis kan? Karena merantau. Tapi aspek sosiologis itu berjumpa dengan religi. Religi Batak, kalau orang mati itu dikatakan begu, ya kan? Begu itu maka ada habis begu itu adalah sumango. Sumango nyobu katanya. Begu ini kan begu ini ada lagi di atas begu ini namanya sahala. Sahala yang buta katanya kan wibawa. Wah, udah meninggal pun punya wibawa. Makanya kan kalau ada kita apa mangal sahala nyobung katanya kan. Jadi kalau sudah ada sahalanya ini kuburan, ya kan? Di atas sahala ini ada lagi tingkatan kematian orang Batak itu sumango. Sumango ini sudah ada sekitar 5 sampai 10 generasi yang menyembah hukum ini. Kalau kita kan, kalau kita kuburan hukum kita ziarah kan paling masih 2-3 generasi kan? Itulah makanya kita mau mendapat berkah, mendapat sahala. Itulah ini masih 3 generasi. Nah, di atas begu sahala semangat inilah ada lagi namanya sombaon. Sombaon inilah yang sampai dengan hari ini tetap dilakukan orang Batak. Kalau sudah di atas 10 sampai dengan 15 sampai dengan 20 generasi. Ya, Sumango ini bisa sampai 15 generasi. Kalau ini sudah 15 sampai 20 generasi ke atas. Apa buktinya ini? Lihatlah maraknya sekarang pembangunan monumen. Contoh di Muara. Ada tugu di sana. Tugu Arikona. Karena mengarang ini, mengarang Sumango punya mau menaikkan kelas opung ini. Jadi orang mati pun dalam orang Batak ada kelas. Kelasnya itu begu, sahala, Sumango dan Sombaon. Jadi bagaimana cara supaya opung ini naik? Makanya kan bilang Batak sering sari. Katanya kan menaikkan. Itu menaikkan. Yang menaikkan itu caranya seperti inilah. Dengan membuat monumen kan dibikin. Apa yang kalian pulang kampung? Kalau kita di Medan kan, orang Medan kita, apa yang pulang kampung pesta tugu? Nah, itu kan menaikkan inilah. Iya kan? Itu menaikkan ini. Kok salah udah jelas. Jadi kuburan banyak sini. Udah jelas ini salah. Beratakannya orang Pasca semua sini. Kan? Tapi kok semua nah, itulah dalam masyarakat Batak. Maka dikatakan dalam kajian sosiologi agama yang profan itu bisa menjadi sakral. Profan kiam itu, kuburan itu kan hal-hal yang umum itu kan. Orang meninggal boleh dikuburkan, tapi bagaimana disakralkan dengan menaikkan kelas daripada opungnya. Makanya kamu meninggikan opung kami. Jadi jangan, kami pernah ikut seminar dengan kelompok Gajah Toba itu alumni ITB di Indonesia Medan. Pernah saya ikut seminar. Kenapa orang
orang Batak suka kali mendirikan tugu. Jadi yang berbicara di situ adalah Pastor Nenggolan, dia adalah antropolog sekaligus sosiolog. Inilah yang terangkat dia. Konsep ini, bukunya pun ada di rumah saya. Saya 2 bulan yang lalu pun ikut webinar dengan dia, dengan grup pastor-pastor Serikat Jesuit Katolik. Ya. Ini juga diterangkan dia. Ini jadi jangan, misalnya orang sosiologi membilang salah dia membangun tubuh kan, yang salah dia dulu aspek sosiologis dan religi. Aspek sosiologis dan religinya ini yang perlu diperhatikan gitu. Nah, dalam mitologi Yunani terdapat kisah-kisah yang menggambarkan tentang kekuatan sakral yang menguasai alam, seperti kisah dewa Zeus, dewa tertinggi yang diasosiasikan dengan petir. Eliade kemudian dalam bukunya Pater Incomparative mengatakan tentang simbol yang sebenarnya merasa hal-hal yang biasa saja dan termasuk nilai profet. Akan tetapi suatu profet tersebut dapat ditransformasikan dalam sakral seperti sebuah batu, sekuntum bunga, sebatang pohon, atau sebilah kris bisa saja menjadi sakral asal manusia memenuhi meyakinnya sebagai sesuatu dasar yang luar biasa. Sebuah batu, sekuntum bunga, apalagi ini mau diberikan bunga oleh pacar masih kalian kan? Bunga itu menjadi sebuah yang biasa aja kalau dijual orang tiga-tiga di kona. Dikasih sama saya ini bunga padaku katanya. Oh, menjadi sangat apa? Sakral kan? Apalagi pacarnya seharian ini sedang sakit, ya kan? Maka seharian ini gimana? Diberikan langsung sama dia apa? Suka dia apa? Suka dia masuk angin. Diberikan sal, ya kan? Diberikan sal itu menjadi pacarnya kan? Menjadi sebuah yang sakral bernilai bagi si pacarnya karena memberi pacarnya. Walaupun nanti sudah nggak pacaran lagi dibakarnya itu, ya kan? Ada kayak gitu dibalikkan semua barang-barang pemberian pacarnya. Itu banyak kayak gitu, ya kan? Nah, candi-candi di Bali dan Jogja, Jawa umumnya terbuat dari batu. Candi Prambanan merupakan candi itu yang terbuat dari batu melambangkan kekuatan dewa-dewa, ya kan? Di kita juga ada candi Mortibi, candi Bahal kan ada di sini. Balawas ya. Eliade mengungkapkan pemikiran masyarakat Archanis dalam buku The Myth of Eternal Return, or Cosmos and History. Dalam bukunya itu diterjemahkan bahwa masyarakat kuno mengakhiri sejarah dan ingin kembali saat titik nol waktu. Ketika sisi dunia mulai diciptakan, masyarakat kuno sangat dipengaruhi oleh misteri kematian. Nah, ini kehidupan ini tidak punya tujuan sehingga menginginkan sesuatu yang hidup kekal tidak dan sempurna. Petualangan kehidupan manusia akan berakhir dengan kematian. Ini kan konsep kematian. Semua masyarakat kuno, bahkan agama modern sekalipun, meyakini ada kehidupan setelah kematian. Contoh kita, kenapa kita rajin berdiri supaya mati masuk surga. Muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak kali ya, kan itu. Nah, apalagi kan anak-anak yang model ke milenial kayak siapa kan? Kayak si Saryani, makanya kacamata juga. Itu. Nah, oke. Sekarang kita ketahui bahwa sakral adalah sesuatu yang ramah. Sedangkan profat sesuatu yang duniawi yang dijadikan sakral di sini kami tuliskan hal yang bersifat sakral dianggap profat dan profat dianggap sakral. Kaum sekuler beranggapan bahwa agama dan kehidupan duniawi tidak bisa dihormati. Dengan demikian, nilai-nilai keagamaan tidak bisa digunakan untuk mengatur kehidupan duniawi. Alasannya sangat klasik. Agama bersifat sakral sedangkan kehidupan duniawi bersifat profat. Begitu juga sebaliknya. Jadi ini banyak. Nggak ada hubungan. Jangan hubungkan dengan agama, ya kan? Jangan menghubungkan dengan agama itu. Agama ya agama lah, urusan ini urusan duniawi. Nah, ini saya lihat kemudian mengungkap teori simbol yang terdapat dalam masyarakat kuno dalam mendeskripsikan sakral dan normal sekaligus yang dapat disimbolkan dalam mitos simbol-simbol. Nah, karakter satu sama mistis. Dia mendapat kalau ada masalah-masalah dia meminta bantuan kepada datu, iya kan? Berdukun kan? Ini kan mistis ini. Aduh, kira-kira mana ini penyakitku nggak sembuh? Oh, bahasa karena air hitam, air
Putih. Ayo main. Merah. Merah. Dari mana bicara itu? Katanya kan. Ya telurnya hitam pula. Katanya mana? Putih amang woi. Katanya kan. Mistis. Nah, mistis acap kali dipahami sebagai ikhtiar spiritual untuk menjangkau kebenaran tersebut. Dan kearifan di mana tujuan utamanya kebersatuan dengan ilahi atau suci. Kekerjasaan tersebut dan kearifan dengan mencapai kebersatuan dengan ilahi sendiri menuntut keperluan 4 langkah bagi siapapun ke jalan misi yang mempunyai. Keempat, penyucian tubuh dari keinginan badani, pemurnian kehendak, pencahayaan pikiran, dan modifikasi keinginan dan kondisi seseorang dengan yang ilahi. Pemenuhan keempat ini bisa dipahami sebagai pembersihan diri dari kemungkinan nafsu, menihilkan hasrat yang bisa menunggu proses pembukaan kebenaran, memenuhi jiwa sekaligus menyelamkan diri. Nah ini ada proses pembersihan diri. Masalah program terpanggil. Nah, kita itu terpanggil. Pakai dia betul. Iya. Kalau biasanya semisal jatuh dari kereta atau ada mimpi buruk datang keluarga, mimpi mandikan dari perut ini, apa tunggu. Nah, habis terpanggil dia langsung dikasih boras pil. Itu kan sebuah kearifan. Ya, untuk membersihkan diri tadi. Iya kan? Itu kearifan itu. Kearifan lokal apa lagi? Ada dalam masyarakat Batak itu tradisi manuk gantung. Jadi kalau orang yang mau tahu kita bagaimana kehidupan anak ini atau seseorang ini baik studinya, baik pekerjaannya, baik rumah tangganya, itu akan dibelah sama daging ayam ini. Bagaimana isi dalam ayam ini bisa dibaca itu. Itu, Ramal. iya diramalkan itu menjadi sebuah kebiasaan, kearifan. Sekarang nggak ada lagi, tapi menurut penelitian Pak Pastor Bisa Menggolan itu waktu itu dia 15 tahun atau 10 tahun yang lalu ya, dia bilang dia sudah menanyakan mengenai studinya. Kebetulan dia ambil studi doktor waktu itu, kemudian ditanya kepada Datu di Samosir. Datu itu menjelaskan, oh nanti studimu lancar-lancar, tapi terbukti dia studi doktor. Itu contoh, ya kan? Nah, dia mendefinisikan mistis sebagai sikap cara pandang hidup jiwa dan komunikasi yang lain. Dengan demikian mistis merupakan jalan dan pergulatan dari seseorang menempuh pelaku spiritual dalam mencari cahaya petunjuk untuk menyatu dengan orang lain. Penyatuan ini ditandai dengan keultiman dengan ilahi sekaligus sebagai jalan gaib yang tak dapat dinalar sebagaimana hanya pribadi terpilih yang mampu menempuh jalan mistis. Sedangkan untuk dapat mencapai kesempurnaan dalam mistis, setiap jiwa mengabdi diri dengan mistis wajib melewati tahapan berjenjang menuju penyatuan diri dengan Tuhan. Tangga-tangga penghampiran menuju Tuhan harus dilewati oleh setiap orang yang menjalani perilaku mistis dan harus bisa menyingkirkan nafsu-nafsu badannya. Gak boleh nafsu-nafsu badannya dilakukan. Contoh tadi, kalau orang sudah siap sebelum atau sesudah terpanggil mau melakukan hal-hal yang lebih lagi, misal dia mau melakukan apa supaya mendapat keturunan, kan banyak itu. Sebelum kau mendapat keturunan supaya kau meminta kepada Tuhan, katanya kau terlebih dahulu panggil. Sesudah kau harus panggil, puasa dulu kau, harus kau puasa, makan dulu ayam ini, baru nanti ada berkat dapat kau keturunan. Itu ada. Jadi bisa disingkirkan nafsu-nafsu di lahiriah dia supaya dia mendapati berkat itu, tapi harus melewati jenjang. Itu penyatuan diri dengan Tuhan menurut ahli ini, genre ini. Nah, boleh seperti diungkapkan Subhata. Jika kata sifat mistik digunakan dalam 3 konteks. Pertama, mengenai kitab suci, ya kan? Kedua, menyangkut misteri iman, dan ketiga menyangkut pengalaman religius. Mengenai kitab suci, mistik loh. Kitab suci itu apa? Contohnya kitab suci itu mistik, ya kan? Contoh kitab suci itu mistik adalah mujizat-mujizat. Makanya Tuhan Yesus selalu memegang mata, bisa? Itu mistik kan? Mistik itu ngeri itu. Gimana caranya? Hei Zacchaeus, kita coba kalau kayak di film itu kan? Itu kan mistik itu. Itu semua tertulis dalam kitab suci. Misteri iman menjadi hal yang mistik. Wah,
bila pujama jubahnya aku akan sembuh. Itu mistik kan? Karena caranya itu misteri iman, tapi karena keyakinan dia kepada Tuhan di zamannya juga Tuhan, ya kan? Menyangkut pengalaman religius. Nah ini pengalaman religius kayak mana? Seperti si Maria. Bagaimana si Maria? Ada pengalaman religius pribadi dia nggak? Adalah. Hai Maria, kata mereka Gabriel kan, mereka Jibril katanya kan, datanglah mereka Jibril kepada Siti Maria. Katanya yang beragama Islam kan itu kan? Nah, bagi kita kan maka Gabriel datang kepada Maria. Katanya kan, engkau akan melahirkan anak. Itu kan pengalaman dari religius, ya kan? Nah, sama itu Maria. Dan dikatakan lagi dalam bahasa Batak, dipeok jadi unsur-unsur si Maria dong kata nari. Dia memegang dan merenungkan apakah betul datang nanti seorang anak kepadaku. Kata si Maria kan, itu yang kedua. Apa lagi contohnya? Si Sarah sudah lama tidak punya anak. Datang malaikat. Kok Adam memiliki anak? Dikatakan kepada si Abraham, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Didengar si Sarah dari samping-samping, ya kan? Ketawa si Sarah kan? Agak betul itu, tapi ternyata memang betul itu menjadi pengalaman religius juga bagi si Abraham, ya kan? Nah, itulah dia. Apa dikatakan simbol? Dalam mistik sebagai cinta kepada yang mutlak, sebuah kekuatan yang mampu memisahkan mistik sekedar tanpa beraka. Cinta pada ilahi membuat si pencari cinta memunya dan bahkan menikmati segala sakit yang dikaruniakan Tuhan kepada. Cinta mengantarkan si ahli mistik bagaikan elang yang membawa mangsa. Contoh, dalam Katolik ada dikatakan stigmata. Stigmata itu mental. Ada orang yang memang betul-betul dekat dengan Tuhan, kemudian dia minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengaruniakan kepada dia penglihatan dan juga perasaan seperti merasakan disalibkan. Jadi orang yang mengalami stigmata bisa lihat di YouTube sampai kita pun nggak paham. Sampai dia itu berdarah-darah, itu tidur. Karena dia mau meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada dia penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Itu dia. Jadi ada itu sebagai cinta kepada yang mutlak. Itu contohnya, ya. Secara sosiologis menurut Bloch dan Stahl, mistis merupakan bentuk dari dimensi ekstrakorporeal keagamaan. Selain dimensi ritual, ideologikal, intelektual, dan sosial, dimensi ekstrakorporeal merujuk pada pengalaman keagamaan yang meliputi 3 aspek keinginan untuk mencari makna hidup, kesadaran akan kehadiran Tuhan, dan ketakwaan. Ada pun dimensi ritual berkaitan dengan upacara keagamaan sebagai ekspresi penganggaran sekaligus keintiman manusia dengan realitas yang kuasa. Dimensi ideologikal terkait dengan serangkaian kepercayaan yang menjelaskan eksistensi manusia terhadap Tuhan. Dimensi intelektual merujuk pada tingkatan pemahaman diskusi tentang ajaran agama. Sedangkan dimensi sosial hadir ketika ajaran agama terefleksi sebagai inti dan kerangka kehidupan beragama. Lebih luas, Bloch dan Stahl, Ninian Smart menyebutkan setidaknya 7 dimensi agama, yaitu dimensi praktis, ritual, naratif, dan mistis, pengalaman dan emosional, dimensi sosial dan kelembagaan, etis dan legal, doktrinal dan filosofis, dan material atau bahan. Dimensi kedua, emosional eksperensial merujuk kepada perasaan pengalaman para penganut agama dan tentunya bervariasi. Peristiwa-peristiwa khusus, gaib, luar biasa yang dialami para penganut menimbulkan berbagai macam perasaan dari kesedihan dan kegembiraan, kekaguman dan sujud ataupun ketakutan yang membawa pada perkembangan. Topik yang penting dalam dimensi pengalaman keagamaan adalah mistik, di mana pemeluk merasakan kesatuan yang erat dengan Dia. Nah ini kita lihat, mistis Kristen merujuk pada teori dan praktik mistika yang berkembang di lingkungan Kristen, sering dengan Kristen Ortodoks dan Katolik. Dalam Kristen awal, mistikos ini berkaitan dengan 3 dimensi penting yang saling berhubungan, seperti dimensi biblika, liturgis, spiritual, dan kontemplatif. Dimensi pertama menuju pada wilayah tersembunyi dan tafsiran alegoris teks-teks suci Alkitab. Ada pun dimensi kedua, dimensi liturgis, merujuk pada
liturgis ekaristis yang kehadiran Kristus dalam ekaris, sedangkan dimensi ketiga komplematik merujuk pada pengetahuan eksperimental atau komplematik tentang Tuhan. Nah ini contoh dimensi yang kedua, liturgis. Makanya gereja akademia atau gereja protestan selalu menekankan kepada liturgis. Penekanannya harus sesuai dengan liturgis. Buktinya apa? Ada agenda. Itu gereja protestan selalu memakai agenda. Coba kalian mati ada agenda? Tidak ada. Pentakosta tidak ada. Tetapi inilah yang diyakini mistis Kristen, karena semua itu termasuklah itu dimensi kedua, dimensi liturgis. Nah itu ada lagi dimensi liturgis ekaristi. Ekaristi itu perjamuan. Nah, tradisi mistis berkembang dalam agama Kristen sejak kelahiran agama itu. Beberapa teks perjanjian baru menjadi dasar berkembangnya tradisi mistis. Pertama, Galatia 2 ayat 20 mengatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, ini kan mistis. Udah disalib kok bisa hidup, ya kan? Namun aku hidup bukan lagi aku sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu kan contoh, itulah sesuatu hal yang mistis. Nah, kemudian apa lagi yang kedua? Yang ketiga, yang kedua, saudara-saudara yang kekasih, kita adalah anak-anak, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Tapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama dengan. Bagaimana kita bisa sama dengan Kristus? Ya kan? Kan tidak masuk akal kan? Tapi itulah yang hal-hal yang mistis, ya kan? Nah, sebelum kita melihat dia. Nah, ketiga khususnya penting bagi mistis ortodoks ataupun Katolik Ritus Timur, ya kan? Dalam 2 Petrus 1:4, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji yang berharga, supaya olehnya kami mengambil bagian produk ilahi dan luput dari nafsu duniawi yang membiasakan. Yaitu hal mistis di dalam Alkitab, ya, hal mistis dalam Alkitab. Nah, secara historis, gagasan mistika kekristenan berkembang abad 2. Selain praktik-praktik yang bersifat spiritual, perkembangan ini merujuk pada keyakinan bahwa ritual dan kitab suci memiliki makna tersembunyi yang bersifat mistikal dan tidak bisa dinalar. Dalam konteks ini, peran Bapak Gereja dari awal tidak dapat diabaikan. Mereka merupakan kata mistik dalam bentuk adjektif ketika mengintroduksi hubungan mistis yang versi ilahi seperti teologi mistika dan kompensasi mistikal. Jadi nggak bisa Bapak Gereja, contoh Paus dihormati nggak Paus oleh orang Katolik? Sangat dihormati Paus oleh orang Katolik karena Paus itu ini juga memiliki konsep-konsep mistikality. Mereka adalah Bapak Gereja. Contoh, ada beberapa Paus yang jenazahnya tidak dimakamkan, dia dibuat di gereja. Ada yang tidak diawetkan, bahkan tidak diawetkan. Maka jenazahnya itu tidak habis, tetap utuh. Itu lihat suster, pastor banyak itu hal-hal yang mistis. Nah, pada abad selanjutnya, ketika para apologetik Kristen mulai memanfaatkan filsafat Yunani dalam menguraikan landasan Kristen, selanjutnya bisa ditebak neoplatisme menjadi begitu berpengaruh terhadap praktik dan pemikiran mistis Kristen. Ini bisa terlihat pada Agustinus Hippo dan Origen Adamatius. Origen misalnya mengatakan bahwa berbagai hal duniawi dan material sebagai realitas yang tidak signifikan. Sedangkan realitas real dan abadi terdiri dari realitas gagasan. Untuk itu Origen meyakini bahwa pusat ideal yang murni adalah yang bersifat spiritual dan abadi. Tuhan atau sang rasio murni pemilik kekuatan kreatif yang muncul dalam dunia dan realitasnya. Nah ini. Jadi ada hal-hal yang di dalam abad-abad berikutnya mulai menguraikan gagasan-gagasan Kristen tentang hal-hal yang berbau dengan kealahan dan yang bersifat mistis ini. Nah, gerakan mistis ini berkembang cukup luas dalam Kristen, bahkan pasca gerakan reformasi mistis kembali bermekaran. Namun berbeda dengan masa sebelumnya, gerakan mistis berkembang dengan corak selaras dengan perkembangan kebangsaan masyarakat. Di Spanyol, Ignatius Loyola memberikan pelatihan rohani yang dirancang membuka hati dalam menerima bentuk kesadaran dengan ilahi. Dengan jalan spiritual yang hati-hati, pengetahuan tentang pikiran yang terhubung dengan kehendak dan pengalaman penghiburan yang
kesediaan rohani. Spiritualitas juga berkembang di kalangan Kristen Jerman, salah satunya Johann Arndt. Arndt banyak pengaruh pada tokoh teolog spiritual seperti Bernard Clairvaux, ya, dengan mendirikan spiritualitas. Nah, ini gerakan mistis ini juga bisa dilihat di gereja Metodis. Dulu gereja Metodis itu lahir dari semangat John Wesley untuk beribadah tekun kepada Tuhan karena ada pengalaman rohani, ya kan? Oleh karena itu menjadi sebuah gerakan mistisme, ada roh yang bekerja. Nah, oke. Ritual, nah ini ritual ya, ritual di Bali. Ritual ini berangkat tindakan yang mencoba melibatkan agama atau magis yang diperkuat melalui tradisi. Para ahli seperti Arnold, ya, Durkheim dan Rutherford melihat ritual lebih menekankan sebagai suatu penguatan ikatan tradisi sosial dan individu. Ritual sendiri merupakan suatu tindakan kebiasaan dari cerita rakyat yang berulang-ulang. Ritual memiliki tujuan terorganisir dan dikendalikan secara umum. Jadi seperti integrasi ritual, kepercayaan, perilaku, tradisi, dan perubahan. Nah, kita lihat. Ritual bersifat publik untuk menyerapkan wujud nilai-nilai yang ada masyarakat. Roy menekankan bagaimana kegiatan budaya menjadi berguna bagi mekanisme homeostatis untuk mempertahankan keseimbangan masyarakat dan fisiknya. Ritual yang dilakukan oleh manusia merupakan proses adaptasi terhadap lingkungan alam sekitar. Selanjutnya ritual seringkali dihubungkan dengan unsur-unsur budaya. Nah, menurut Van Gennep dalam bukunya The Risk of Passage, bahwa peralihan itu diiringi ritus-ritus peralihan. Terdiri dari 3 fase, yaitu pemisahan di mana seorang tidak terlibat dari transaksi sosial, transisi di mana seseorang beradaptasi dan perubahan agar sesuai dengan peran baru, dan penggabungan di mana orang tersebut mengintegrasikan peran baru. Tadi sudah saya sampaikan bahwasannya kalau saya datang ke kampung si Devi ini, saya harus mengikuti ajaran yang ada dalam kampung si Devi mengenai misal ritual-ritual keagamaan yang ada dalam kampung si Devi ini. Misal kalau akhir tahun di kampung si Devi ini harus terlebih dahulu kita bersama-sama merbidah, ya kan? Itu kan sebuah termasuk ritual juga itu. Kenapa? Karena sebelum merbidah itu atau sesudah disiapkan merbidah kan berdoa bersama baru makan. Itu kan menjadi sebuah ritual. Kenapa wajib merbidah? Kan? Itu kenapa? Karena seperti saya katakan berkuliah yang lalu itu ada yang dikatakan horja. Horja itu adalah daging sembelihan. Sebab kenapa disembelih daging itu supaya wujud syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah mengaruniakan berkat kepada mereka dalam satu waktu yang sudah lama. Itulah ada di buat itu. Terus contoh ritual. Nah, demikian upacara dikatakan sebuah transformasi simbolik. Pengalaman-pengalaman yang dilakukan menjadi formulasi perilaku ketika berhadapan dengan objek suci, merupakan artikulasi perasaan yang menghasilkan sikap kompleks dan permanen. Kemudian upacara menjadi suatu penanggulangan sentimen secara tetap dan penanggulangan sikap yang benar dan pasti. Parson bahwa dalam perbuatan penanggulangan itu manusia tidak hanya menunjukkan kebersamaan sikap, namun justru memperkuat sikap-sikap itu. Upacara menanamkan sikap dalam kesadaran diri yang memperkuat mereka karena memperkuat komunitas moral. Nah, menurut lingkupnya, upacara dapat dibedakan menjadi 2 macam. Upacara dan ritual. Upacara diartikan dalam setiap organisasi apapun dalam kegiatan yang dilakukan manusia tidak hanya sekedar teknis, tapi penggunaan cara-cara tindakan ekspresif. Ya, segala tindakan tersebut entah itu sudah lazim atau model disebut dengan upacara. Ya kan? Sedangkan ritual bahwa dia berkaitan dengan pengertian mistis yang merupakan pemikiran dan ciri-ciri rasa. Terdapat juga perbedaan antara upacara ritual. Sebagaimana yang mengatakan bahwa seremonial sebagai suatu spesies ritual yang bagaimanapun penekanan lebih mengakui simbolis demonstrasi situasi sosial dibandingkan pada efektivitas prosedur dan memodifikasi situasi. Nah, sekarang kita lihat upacara. Ada yang meninggal opungmu. Itu upacara kan? Bagaimana waktu meninggal opungmu? Terangkan dulu. Waktu selesai meninggal dari rumah sakit dibuat ke rumah. Lalu semisal hari Selasa diadati upacaranya, malamnya itu dibuat ada kayak pemberian ulus dari tulang ke opung saya, lalu besoknya disembelihnya kerbau. Kerbau selesai itu
dibuatlah adat-adatnya Pak yang memang dihula-hula seluruh keluarga untuk memberi ulus kepada keluarga. Itu upacara. Ritual itu apa? Upacaranya itu tindakan medis yang laksananya menggunakan bahan-bahan yang memiliki kekuatan mistis. Tindakan religius yang kultus. Ritual positif yang menggunakan hubungan sosial. Ritual aktif, ritual yang bertujuan mendapatkan perlindungan dan kekuatan suatu kelompok. Nanti akan kita lihat. Saya akan putarkan video bagaimana ritual yang ada dilaksanakan. Ya, adapun tujuan dari ritual, tujuan penerimaan perlindungan, pemulihan kesuburan, penjaminan, melestarikan kehendak leluhur, mengontrol sikap komunitas menurut situasi kehidupan sosial, dan semuanya diarahkan kepada transformasi keadaan dalam manusia atau alam. Sebagai kontrol sosial, ritus bermaksud mengontrol perilaku kesejahteraan individu. Hal itu dimaksudkan untuk mengontrol dengan cara konservatif perilaku pada hati, perasaan, dan nilai. Bagi bergaya ritus merupakan tindakan yang hanya lain di tengah kelompok-kelompok manusia. Oke, ritus memiliki banyak fungsi, baik kita individu maupun kelompok dan masyarakat. Ritus dapat menyalurkan dan mengekspresikan emosi, menuntun dan memuatkan bentuk-bentuk perilaku, memberi dukungan dan mengembangkan status quo. Membawa perubahan juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam penyembahan dan reformasi. Ritual berfungsi sebagai alat yang memperbolehkan masyarakat berhimpun sehingga adanya peluang untuk mempengaruhi perasaan dan semangat bersatu. Itulah dia materi ini. Silakan kalau ada pertanyaan, ada dari mahasiswa. Ya, sembari kita menunggu kalau ada pertanyaan, membuka dialog diskusi kita, akan saya sajikan salah satu video kepada adik-adik, yaitu ritual, salah satu ritual yang dilakukan oleh agama Hindu. Ya. Filosofinya, mari kita cari tahu. Diberi keberlangsungan hidup, warga hidup menyalurkan rasa syukur mereka melalui sembahyang dengan menggunakan canang. Canang yang berupa sesembahan ini terdiri dari berbagai isian seperti beragam bunga, porosan, irisan tebu, dan irisan pisang. Daun kelapa atau janur inilah yang digunakan sebagai wadahnya. Tak sembarangan dalam membuat canang karena urutannya pun telah ditetapkan. Kita umat Hindu sangat sederhana sekali untuk mewujudkan rasa bakti kita kepada Ida yang milik Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu mempersembahkan pakrap itu daun, mempersembahkan bunga, mempersembahkan palem itu buah, dan mempersembahkan toyang. Itulah syukur hari itu Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kemudian simbol yang terkandung di dalam canang sari ini adalah simbol-simbol kekuasaan Tuhan itu sendiri yang bersemayam di timur. Dewa Iswara itu disimbolkan dengan kembang berwarna putih. Kemudian Dewa Brahma, penguasa selatan, itu adalah disimbolkan dengan kembang berwarna merah. Kemudian di barat Paschima itu adalah simbol daripada warna kuning. Tidak lain adalah Dewa Maheswara. Kemudian di utara merupakan simbol Dewa Wisnu, di mana disimbolkan bunga berwarna gelap. Dan yang di tengah ini simbol pancawarna, 5 warna itu disimbolkan dengan kemar rampai ini. Ini daun wangi yang dicacah kemudian inilah di dalamnya ada ciri khasih swastika, rasa bahwa kita harus damai, berarti kita mempersembahkan kedamaian, kesucian, dan juga kiasik, toleransi antara
manusia terhadap Tuhannya, manusia terhadap manusia saudara sendiri maupun manusia dan alamnya. Dahulu, setiap wanita hidup di Bali diharuskan satu wacana. Namun dalam perjalanan waktu, kini cara Tuhan itu telah meningkat lantaran perubahan waktu dan aktivitas yang dimiliki warga saat ini. Kata memilih ini sudah bersifat agama sangat melarang sekali. Kalau upacara alat upacara terutama Canang Sari ini diperjualbelikan, kami itu fakta. Hanya yang saudara sarankan, jangan sampai Canang Sari ini menjadi komunitas dagang sepenuhnya untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Wacana yang hanya menawarkan harga berkisar 600 hingga 1.000 rupiah untuk canang kecil. Dalam hari-hari besar, permintaan canang bisa menjadi 2 kali lipat. Diperkirakan kebutuhan untuk janur sendiri di Bali mencapai 360.000 ton per tahun. Penjual canang pun didominasi kaum perempuan. Meski begitu, lelaki juga diperbolehkan membuat canang. Saya bersama saya Ibu siapa Bu? Ibu Ketut Sari. Ibu Ketut Sari yang saat ini sedang membuat canang sari. Iya, iya. Nah, saya boleh Bu diajarkan membuat bentuk kotak seperti ini. Jadi janur dibentuk seperti ini, saudara. Ya. Kemudian dibentuk segimah seperti ini ya. Iya. Terus kemudian jadinya seperti ini. Ya. Nah, jadi setelah membuat seperti ini, ada ini sebagai tatakannya, saudara. Diletakkan di bawah sini. Kemudian dibungkus juga ya. Kemudian apa saja yang pertama kali dimasukkan di sini Bu? Pisang, irisan pisang. Kemudian ada daun nangka kering. Kemudian irisan tebu. Kemudian ada beras ya Bu ya. Isian berikutnya adalah daun wangi seperti pandan. Kemudian bunga putih atau merah muda, bunga merah, bunga ungu, bunga puding, bunga teratai, bunga pecah seribu, dan ditutup kembali dengan sedikit irisan pandan atau rampai. Seperti ini Bu. Ya. Oke. Ini dia hasil karya saya, Canang Sari besar bersama dengan Ibu Ketut Sari, dan hasilnya seperti ini. Pembuatan canang sendiri tanpa ada maksud memberatkan. Namun rasa syukur umat hidup di Bali membuat mereka selalu berusaha mempersembahkan yang terbaik bagi Sang Maha Kuasa. Liputan Kompas TV. Oke, baik ya. Itu tadi dalam masyarakat Hindu Bali. Silakan berikan komentar Anda dulu. Apa yang bisa Anda dapatkan dari situ? Silakan, Saryani. Ya Pak, kalau dari video yang saya lihat, di mana orang yang memeluk agama Buddha masih sangat melakukan Hindu, masih sangat melaksanakan ritual keagamaannya, tidak luput bahkan hal-hal kecil sampai yang membuat tempat-tempat canang tadi sampai ke detail bunga pun diperhatikan. Bahkan yang Bapak yang sebagai narasumber tadi mengatakan jangan sampai pembuatan canang ini menjadi komoditas untuk menghasilkan ekonomi yang lebih tinggi. Maksudnya sekalipun orang melaksanakan ritual ini, jangan jadi ini ajangnya untuk mengambil keuntungan yang lebih besar, seperti itu ya Pak. Baik, ya silakan Monika. Kalau saya menilaikan Pak, saya bandingkan sama kita yang umat Kristiani, mereka sangat menghormati yang namanya apa yang mereka sembah. Contohnya Pak, mereka sangat teliti untuk warna bunga warna hitam untuk dewa yang ini, yang putih untuk dewa yang ini, yang merah untuk dewa yang ini. Itu merupakan pelajaran bagi kita yang umat Kristiani kan Pak. Saya pribadi ya Pak yang menangkapi dari video. Sedangkan kita sebagai umat Kristiani aja hanya datang beribadah saja sudah sangat ternilai seperti itu Pak. Bagaimana, Prima? Ya Pak, sependapat dengan teman-teman yang lain bahwa canang sari yang dibuat oleh agama Hindu ini merupakan salah satu ritual untuk menyembahnya. Ada bahkan dalam pembuatan di dalamnya tidak boleh sembarangan, yang untuk bunga putih, bunga ini, bunga hitam untuk bayang ini, untuk tiap nabi mereka lah Pak. Jadi hal ini juga kita lihat bahwa
ini harus dikembangkan karena ini merupakan salah satu dari kebudayaan. Ya memang juga ini bisa sedikit jadi sumber perekonomian, namun yang seperti yang dikatakan tokoh Hindu tadi, jangan jadi memberikan jadi dipasarkan sangat berat sangat banyak lagi. Bagaimana menurut Monica? Iya Pak, kalau menurut saya Pak, saya bandingkan juga dengan kita yang Kristen ya Pak, apalagi kita yang bersuku Batak seperti itu Pak. Yang ditampilkan di video tadi itu kan canang gitu Pak. Itu adalah satu persyaratan untuk mereka di saat mereka mau beribadah seperti itu Pak. Seperti yang dikatakan Bapak tadi, jangan sampai ini menjadi ajang untuk mencari keuntungan di dunia perekonomian seperti itu Pak. Nggak kayak kita di orang Batak, beli bunga aja Pak, satu tangkai bunga itu bisa sampai 40.000, 50.000 Pak. Beda dengan mereka seperti itu Pak. Dan di situ mereka memang benar-benar memberikan yang terbaik dari mereka untuk dibawa beribadah seperti itu. Ya, betul itu. Jadi itulah bentuk ritual. Sampai bunga saja pun memiliki simbol dan makna. Contoh dalam masyarakat kita, dalam masyarakat Batak, tapi ini sudah tidak ada lagi membuat sijagaron. Sijagaron itu kalau ada orang meninggal yang sudah tua, ditaruh itu tumbuh-tumbuhan di dalam papan, ya, di kepalanya, di kepala orang tua yang sudah meninggal itu memiliki makna-makna. Yang di dalam sijagaron itu ada padi, ada daun-daunan, daun-daun beragam daun-daun, ada telur, ada beras dan sebagainya dan sebagainya. Itulah bentuk makna-makna yang termasuk dalam ritual. Sama dengan upacara kematian juga memiliki ritual-ritual yang berhubungan dengan keagamaan dalam upacara-upacara kematian. Tapi sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Baik, saya rasa ada lagi kira-kira pertanyaan? Iya, silakan. Saya lagi. Iya Pak, saya mau bertanya, di tempat tinggal saya masih kerap orang melakukan, ada orang Batak ya Pak, yang Batak Toba khususnya yang namanya manguras Pak. Jadi saya heran sebenarnya fungsi yang manguras ini kemana, itu masuk ke ritual atau tidak Pak? Ya. Itu aja. Baik, manguras itu termasuk ke ritual. Contoh, sesudah diuraskan, tap gitu kan ditaruh ke dalam, itu kan di dalam sebuah apa dia? Ada wadahnya kan, seperti mangkok. Di dalam mangkok itu kan ada jeruk purut. Kemudian itu kan diminumkan lagi kepada dia, kan supaya bersih. Jadi itu termasuk ritual. Itulah tadi kita bicara tentang mistisme, ritual pembersihan tubuh. Ya, itu dia. Ya, itulah termasuk ritual. Oke, baik. Ada lagi? Ya. Kalau tidak ada, saya akan membagikan tugas untuk perkuliahan kita berikutnya. Ya, mana nanti tugas ini bisa kalian lihat dari Google Form, link Google Form yang sudah saya bagikan. Pertanyaan yang pertama, apakah di daerah Anda ada tempat-tempat yang dianggap keramat? Apa nama tempatnya? Di mana lokasinya? Siapa saja yang datang ke tempat itu? Apa masa orang datang ke tempat keramat tersebut dan bagaimana terjadinya sehingga tempat itu dikatakan keramat? Yang kedua, apakah di daerah Anda tinggal pernah dilakukan ritual penggalian tulang belulang orang yang sudah meninggal? Apakah sering dilakukan? Mengapa ritual tersebut dilakukan? Siapa saja yang terlibat dalam ritual tersebut dan bagaimana pelaksanaan ritual tersebut? Yang ketiga, menurut Anda, apakah ritual penggalian tulang belulang orang yang sudah meninggal masih perlu dilakukan hingga saat ini? Kalau perlu, mengapa? Dan kalau tidak perlu, mengapa? Dan apa akibatnya apabila dilakukan dan tidak dilakukan? Saya sudah bagikan tugas Anda untuk didiskusikan dalam FGD. Sekarang saya tinggal menyimpulkan perkuliahan kita hari ini. Yakni yang dapat kita simpulkan dalam perkuliahan kita ini adalah ritual berfungsi sebagai alat yang memperbolehkan masyarakat berhimpun, sehingga adanya ritual berpeluang untuk mempengaruhi perasaan dan semangat bersatu padu masyarakat. Selain itu, fungsi ritual tidak hanya untuk menguatkan ikatan pada leluhur, namun memperkuat ikatan yang menyemangatkan individu kepada kelompok sosial sebagai anggota dari suatu kelompok
Dan melalui ritual ini kelompok menjadi sadar akan kelompoknya. Baik, saya rasa itu menutup perkuliahan kita hari ini. Baik, kita akan memulai perkuliahan kita. Bagaimana komisaris Monika, sudah kehadiran adik-adik mahasiswa hari ini? Lengkap, Pak. Oke, lengkap. Kalau begitu terima kasih. Kita akan menutup perkuliahan dengan doa. Oke. Saya minta satu orang membawa kita dalam doa. Silakan adik si Saryani Bulutan. Baiklah teman-teman, untuk menutup perkuliahan kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami berkata dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami aturkan kepada-Mu Bapa, di mana pada hari ini Kau masih memberkati kami, memberikan kami kehidupan. Bapa, kami telah selesai melakukan perkuliahan kami, kiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna bagi kami ke depannya. Sebentar juga Bapa, kami akan pulang ke rumah masing-masing, kiranya Kau berkati kami di perjalanan, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Sembuhkannya dosa yang kami perbuat, terlebih ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami dari Yesus sebagai anak dan kami layak menerima berkat daripada-Mu. Terpuji dan termulialah nama-Mu ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin.